Cek ayo, nggak apa-apa. Iya, iya. Ini banyak sekali orang yang hadiri ini. Di rumahnya Guru Profesor Dr. Hashim Aidit. Nggak ada tempat duduk. Full, luar dalam. Ada yang mengatakan mati itu juga bukan setiap waktu. Tapi ketika kita memahami Tuhan, lalu kita jalani dengan hati dan kemudian kehidupan. Jamaah Tasbiratul Maut yang saya hormati, kematian Ini itu penceramah akan Profesor Dr. Darussalam. kita dari beragam Darussalam Saduri. kematian Lantang itu Warak akan 3. menjemput kita tanpa memandang usia, tanpa melihat status sosial, tanpa melihat agama. Kematian itu akan mendatangi setiap kita. Karena itu, seorang panglima perang misalnya, ketika dia berhadapan dengan malaikat maut, itu akan berkita dengan kekayaan yang dimiliki, itu membujuk malaikat maut untuk menunda kematiannya. Bahkan orang dokter tidak yang hidup. Jamaah Tasbiratul Maut yang saya hormati, inilah pentingnya untuk kita memahami, karena kita semua akan menuju pada kematian. Cepat atau lambat, rela atau terpaksa, kita akan menuju. Jamaah Tasbiratul Maut yang saya hormati, Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah, itu mengatakan begini, ada 3 keadaan. Tidak ada seorang pun yang berani ketika menghadapi 3 keadaan itu. Yang pertama, kata Imam Ali Zainal Abidin, tidak ada yang berani ketika dia berhadapan dengan malaikat sakaratul maut, dengan malaikat Israel. Tidak ada yang berani. Yang kedua, tidak ada yang berani ketika dia dibangkitkan dari kubur. Dan yang ketiga, tidak ada yang berani ketika dia berada di hadapan Allah untuk menantikan keputusan apakah dia termasuk orang yang beruntung atau dia orang yang celaka. Di 3 keadaan ini tidak ada orang yang celaka. Jamaah Tasbiratul Maut yang saya hormati, gurunda kita, orang tua kita, almarhum Profesor Dr. Hashim Aidit sudah mendahului kita semua. Insya Allah akan mengikuti. Karena itu, dalam kaitannya dengan ditinggalkannya teristimewa keluarga besar guru saya almarhum Profesor Dr. Hashim Aidit, wajar itu kalau kita bersedih. Tidak ada orang yang ditinggalkan, orang yang dicintai tidak bersedih. Jangankan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan sejarah, beliau itu memiliki 7 orang anak, 4 putri, 3 putra. Ketika putranya, karena tidak ada putra Rasul yang hidup sampai beberapa tahun, dia mati 2 kali. Rasulullah juga meneteskan air mata. Jadi wajar, manusiawi kalau kita ditinggalkan, kita bersedih.
Begitu juga Musa alaihissalam. Dalam riwayat disebutkan ketika malaikat maut datang, Musa bilang, wahai malaikat maut sahabat, apakah kau datang bersilaturahmi atau datang untuk mencabut nyawa? Malaikat Israel bilang, saya datang untuk mencabut nyawamu. Lalu Musa mengatakan, izinkan saya untuk berjumpa dengan orang tua, izinkan saya untuk menemui anak istri. Lalu malaikat mau mengatakan, tidak, saya diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Lalu Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, minta untuk dipertemukan dulu dengan orang tua, anak istri. Lalu Allah berfirman kepada Israel, beri kesempatan Musa untuk pamit pada orang tua. Musa datang kepada ibunya, ibu, saya akan melakukan safar. Safar kemana? Saya mau melakukan perjalanan ke akhirat. Ibu Musa menangis, Musa juga ikut menangis. Datang istrinya, Musa mengatakan, izinkan saya untuk kembali kepada Allah. Istrinya menangis, anak-anaknya menangis di pangkuan Musa. Tuhan lalu melihat, Musa, kamu ingin kembali kepada aku. Kamu katakan kamu cinta kepada aku. Kenapa kamu mau kembali kepada aku lalu kamu menangis? Musa menjawab, Tuhan, saya ragu meninggalkan anak istri. Tuhan berfirman, singkirkan keraguan. Saya akan memelihara anak istrimu dengan kasih sayang. Tentang Musa. Dia datangi Israel, Israel, kamu cabut nyawaku dari mana? Kitab Taurat. Kalau begitu dari kakimu, kau mencabut nyawaku dari kaki ini yang saya gunakan melangkah ke bukit Tur untuk menemui. Dan jangan membaca, Musa diberikan sejenis kulit jeruk. Dia hirup Musa menghirupnya dengan tenang, lalu dia meninggal dalam keadaan tentram sekali. Lalu malaikat yang berada di sekitar Musa berkata, ya akhwanal anbiya mauta kaifa wajadtal maut. Hai nabi yang sangat tenang cara mati, bagaimana rasanya itu mati? Musa menjawab, kasyadi tusbahu wa hiya hayyata. Mati itu seperti kambing yang memiliki hidup. Mendengar riwayat ini, jemaah Tazkiratul yang hormati, pasti antara kita melihat. Padahal Al-Quran cuma menyebut dua jenis kematian. Baca surah An-Nahl 3. Alladzina tatawaffahum al-malaikatu yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. YouTube. Orang-orang yang diwafatkan Allah. dalam keadaan baik. Dia baca teripo kung kami koto dia tadi. Kesejahteraan atasmu, masuklah kamu ke dalam surga karena apa yang engkau telah perbuat kamu. Jadi tidak ini. Jenis kematian yang kedua, matinya si pendurhaka. Fakaifa isa tawaffatuhumul malaika yajrimuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana kabar mereka ketika mereka mencabut nyawa mereka sembari memukul wajah dan punggung mereka. Hanya ada dua jenis mati. Matinya si mukmin dan matinya pendurhaka. Semua kita yang hadir dalam Tazkiratul Maut ini tidak ada yang bisa memastikan pada model kematian mana kita akan berada. Apakah kita akan mati dalam peluk kasih sayang Tuhan atau kita mati dalam gerakan para malaikat? Tidak ada yang bisa memastikan. Yang jelas dua jenis kematian ini yang disebutkan oleh Allah dalam sama juga dengan ayat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannah. Pak Muhtar dua malam di malam kedua nih Pak Muhtar di malam. Malam kedua nih. Berarti besok malam Siapa meninggal Pak Muhtar? Muhtar Jaya bersama ini. Kata ya sanggup. Ini Karena itu kalau tadi Musa
Sekarang banyak Itu sound system kan ya. Iya Pak, iya soal sistem itu tidak keluar sana jangan selalu musik. Bagaimana kalau kita antara Iya misalnya tentang seumur juga sama-sama tiga-tiga. tetapi itu tidak boleh menyebabkan Cuma tentang kita keayaan. kita termasuk orang yang tak Kalau Pak Kadir, kita siap ini Pak Anu ke harus media kita tidak hadir. jangan kasih rumah yang hormat. Ada semua yang Jadi yang pertama Selengah. yang berani Itu guru Kadir. Iya. Oh. Eh, Assalamualaikum. Kemana sih ke bulan Pak Hasim ya? kalau dia dibanggakan Pak Kadir. Iya. Iya Pak. Iya iya. Iya kemana Kiku? sekarang banyak ada di antara sementara pemikir menafsirkan dia mau mengakui itu kebangkitan. Nah, disuruh baca Al-Baqarah 260. Ketika Allah berfirman ketika Ibrahim wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fahus arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk summa ja'ala ala jabalin Ala kulli jabalin. Ibrahim berkata, Tuhan, bagaimana kamu membangkitkan orang lain? Udah pada masih. Lalu Tuhan berkata, Enak tuh. tidak. Belum haram. Oh nggak bagus di masjid. Saya dari masjid tadi istirahat. Menguatkan keyakinan. Dan Tuhan berkata, ambil 4 ekor burung, cincang keempat-empatnya, letakkan di masing-masing bukit yang berbeda, lalu panggil dia, niscaya dia akan mendatangi dalam waktu yang singkat. Seperti itu kata Allah, saya membangkitkan orang mati. Jemaah kasih mau yang saya hormati. Kenapa dalam ayat 260 Al-Baqarah itu Allah menyebut yang selalu memberikan perumpamaan menjelaskan begini bahwa mereka yang bisa bangkit dari kuburnya nanti adalah mereka yang bisa mematikan 4 hal sebelum dia mati. Apa itu? Dia bisa mematikan yang pertama keratusan jenis burung pertama. Burung kedua adalah kesombongan. Burung ketiga adalah nafsu. Burung keempat adalah keinginan yang berlebihan. Orang baru bisa bangkit dari kubur ketika dia bisa membeli 4 hal yang kita sebut. Pertama adalah yang kita sebut secara sisa. Kedua adalah nafsu. Ketiga adalah kesombongan. Dan yang keempat adalah keinginan. Itulah sebabnya dan maka Askiratul Maut yang saya hormati Keinginan yang dalam sabdanya mutu kablaan kamu 2 kali Allah Rasul mengulangi kata mati. Mutu yang pertama kablaan kamu. Tamut di situ itulah kematian al-maut tabi'i, kematian alami yang dikenal oleh semua orang. Semua yang mengalami itu namanya al-maut tabi'i. Kemudian kematian yang kedua yang perintah itu adalah al-maut iradi, kematian mistika, kematian ego, matinya keinginan. Jadi Rasul mengatakan matikan dulu keinginan yang berlebihan sebelum kamu mati yang tersebut. Jemaah Askiratul Maut yang saya hormati, karena itu sudah ada 2 kita sebutkan. Jamaah Askiratul Maut yang saya hormati, Allah sendiri dalam kehidupan ini itu berfirman dalam Al-Quran, Fa'aina tashabun, hendak kemana kamu pergi? Karena kita sekarang itu seperti orang bingung kemana tujuan kita. Maka Allah menanya kita, Fa'aina tashabun, hendak kemana kamu pergi? Maka kita harus menjawab seperti jawaban Ibrahim alaihissalam. Ibrahim menjawab dalam kaitannya bahwa saya akan menuju kepada Tuhanku dan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada aku. Jadi kita diharapkan juga menjawab seperti apa jawaban Ibrahim. Bagaimana caranya? Al-Quran menyebut wattabi' sabila man anaba ilaik
summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikuti jalan orang yang kembali kepadaku semua kamu akan kembali dan akan kukabarkan kepadamu tentang apa-apa yang telah kamu lakukan. Jemaah sekalian semua, berarti kita disuruh untuk mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Siapa mereka? Para nabi dan rasul, orang-orang saleh sepanjang sejarah. Seperti yang dialami oleh almarhum. Kita semua ingin untuk bergabung dengan para nabi dan rasul, orang-orang saleh sepanjang sejarah. Bagaimana caranya? Tadi saya percaya istimewa yang pulang berjamaah dari masjid, begitu juga ibu-ibu tadi sudah sholat isya. Mereka yang tidak ada hafalan Isya, tadi pas membaca tadi at-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibah assalamu alayka Atang. Tapi dewa di ano ni. Big. Ano, agak senad. Dan naman salada pa. Kaya lampu. Batang ini. bukan itu hanya sebatas menghadiri jamaah, tapi mereka digabungkan rohmu dengan roh orang yang jadi bangsa Jadi tadi kita mulai bagaimana kita mengikuti orang yang beriman. Pertama kita gabungkan lagi. Pertama melalui dengan doa. Kemana kita bermau rombongan yang itulah sebabnya kita Allah akan orang Jadi itu ceritanya. Saya tanya bapak saya. Abang tak pernah bilang memang dia bilang nanti sama anak orang kaget kenapa ada dua anak yang di kuburannya. Orang bertanya siapa anda? Dia bilang saya ada istri pertama. Ini itu pendiri beliau. Kak,